Nah, ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Anak, sebelumnya Ibu mau mengingatkan bahwa yang di sini ketua kelasnya yaitu Nyong Kris ya. Dan Ya, Ibu. ya, Ibu mohon agar semuanya tenang dan mengikuti pelajaran di pagi ini dengan hikmat dan tenang. Oke, anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, Baik. Baik, Ibu. Tuhan, kita masih diberikan kesempatan kesehatan yang baik di hari ini dan kita bisa bertemu di pagi ini. Ya anak-anak, adakah yang tidak hadir ketua kelas? Ya, hadir, Ibu. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita di pagi ini, Ibu minta kesediaan Nona Siti untuk membawakan kita dalam doa. Untuk Ya, memulai Ibu. pelajaran. Oke, Ya, silakan. baik. Baik, teman-teman Ibu Guru, sebelum kita belajar, mari berdoa. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, di hari ini kita sebelum Ibu masuk untuk pelajaran kita hari ini, kemarin Ibu mau mengajak anak-anak untuk mengingat materi yang kemarin yaitu tentang jenis-jenis hewan. Siapa yang bisa sebutkan salah satu jenis hewan yang dia ketahui? Ayo, Ibu tidak sebut nama, tapi yang bisa sebutkan jenis hewan, salah satu hewan saja. Saya, Bu. Ya, silakan, Nana Tesi. Sapi, Ibu. Iya, pintar. Nona Selvi, coba sebutkan Kucing, salah Bu. satu jenis hewan. Iya, pintar. Nyong Kris, masih Kambing, ingat kambing, jenis hewannya? Ibu. Iya, terima kasih. Ayo, anak-anak, karena kemarin anak-anak sudah belajar tentang jenis-jenis hewan, di sini kita akan belajar tentang tema 5. Ya, tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem pembelajaran kelima yaitu daur hidup hewan. Dengan tujuan pembelajaran yang anak-anak harus capai yaitu 1. Dengan menyimak informasi daur hidup hewan, peserta didik dapat menjelaskan hewan yang mengalami metamorfosis secara benar. Yang kedua, dengan membaca diagram, anak-anak dapat membedakan daur hidup 3 jenis hewan yang berbeda secara tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks bacaan daur hidup hewan, anak-anak dapat membuat pokok pikiran secara tepat. Dan yang terakhir, dengan mencermati perbedaan tangga nada mayor, mayor dan minor, anak-anak dapat menyanyikan lagu bertangga nada minor secara baik dan benar. Ya, anak-anak, dari persepsi dan tujuan pembelajaran tadi, Ibu mempunyai teks bacaan tentang daur hidup hewan. Di sini Ibu minta 2 orang anak untuk membantu Ibu dalam membaca teks bacaan ini, yaitu anak yang pertama Nona Tesi, yang kedua Nona Nurmina. Iya, Bu. Iya, Ibu. Ya, silakan dibaca Nona Tesi. Iya, Ibu. Teks bacaan daur hidup hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup hewan. Di dalam daur Ya. hidupnya Sudah cukup. Iya. Nona Henan,
tadi mengikuti apa yang dibacakan oleh Nona Tesi? Ibu, mohon Tesi yang maaf, tadi? saya tidak bisa melihat dengan jelas, Ibu. Oke, berarti Saya Ibu. Nona, ya silakan Nona Siti sambungkan yang tadi temannya yang membaca ya. Iya Bu. Di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan disebut hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Sudah Bu. Oke, ya. Nona Henan masih belum bisa lihat? Mau diperbesar? Sudah, Sudah? Ibu. Oke. Nona Henan silakan baca yang kedua. Ini metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan. Ya, silakan dibaca. Siap, Ibu. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Ya, cukup. Ya, Bu. Cukup, ya. Kita lanjutkan dengan teman yang lain. Ibu minta Nyong Kris, ketua kelas, bacakan dari kalimat kecoa berkembang biak. Ya, kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, terima kasih anak-anak sudah membacakan teks bacaannya. Nah, di sini ada contoh hewan yang mengalami daur hidup dan hewan yang tidak mengalami daur hidup. Ini hewan yang tidak mengalami daur hidup, yaitu hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna, yaitu ada kecoa. Sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu metamorfosis sempurna adalah katak dan ada yang tahu? Saya Ibu, kupu-kupu Ibu. Iya, pintar sekali. Ayo kita berikan aplaus kepada Nona Natasha atau Nona Tesi. Ya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Karena dia punya pertumbuhan dari telur, iya, seperti ada pada gambar di bawah ini, yaitu katak dan kupu-kupu. Dia berawal dari telur, kemudian Copong. apa itu? Berudu. Kemudian dia Berudu. menjadi katak berekor. Kemudian dia akan berubah lagi menjadi katak muda. Dan katak muda itu dia akan menjadi katak Dewasa. Ya. Begitu pula dengan kupu-kupu. Kupu-kupu dia dari telur, dia akan ini menjadi apa anak-anak? Pompong Ibu. Kepompong.
dari kepompong, dia akan ini ke Kupu-kupu muda, Ibu Guru. kupu-kupu muda. Kemudian dari kupu-kupu muda dia tumbuh atau dia berkembang Dewasa. lagi menjadi kupu-kupu dewasa dan dia dewasa, siap kupu-kupu untuk dewasa. melakukan perkawinan dan ya bertelur kembali. Iya. Nah, di sini anak-anak sudah bisa tahu tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna pada hewan-hewan yang tadi sudah disebutkan. Nah, metamorfosis sempurna itu adalah hewan yang mengalami pertumbuhan dari dia berbeda bentuk sejak lahir dan dia tidak akan mirip dengan induknya. Sedangkan hewan yang tidak mengalami metamorfosis yaitu hewan dia dari lahir dia punya bentuk tetap sama seperti induknya. Ya, anak-anak bisa mengerti? Bisa Ibu, bisa Ibu. Nah, anak-anak, di dalam teks tadi ada beberapa paragraf, ya kan? Anak-anak tadi sudah membaca teks tadi ya, Ta? Iya Bu, sudah Ibu. Nah, dia terdiri dari beberapa paragraf. Nah, di dalam paragraf tadi, dia bercerita tentang perkembangan hewan dan metamorfosis yang dialami hewan tersebut. Agar kita atau anak-anak lebih memahami. Nah, anak-anak, adakah yang sudah bosan? Nah, daripada kita bosan, siapa yang tahu lagu Kucingku Belang? Ada yang tahu? Di sini kita akan Ibu akan menyebutkan atau membacakan teksnya yaitu Kucingku Belang 3, sungguh manis rupanya, meong-meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Ya, karena anak-anak tidak bisa menghafal teksnya. Ya, Ibu menyanyi ya, lalu anak-anak simak, kemudian nanti kita menyanyi bersama. Ya. Ya Ibu. Belang 3, sungguh manis rupanya, meong-meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Sudah bisa? Anak-anak, diulang lagi ya. Kucingku belang 3, sungguh manis rupanya, meong-meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Ayo kita menyanyi bersama. 1, 2, 3. Kucingku belang 3, sungguh manis rupanya, sungguh manis rupanya, Perutnya. Iya, terima kasih anak-anak. Ayo kita tepuk tangan untuk semuanya. Nah, anak-anak, dari lagu tadi itu dia menggambarkan karakter
si kucing tadi ya. Karena ini adalah lagu tadi dia itu bertangga nada minor dari lagu Kucingku Bilang tadi itu. Nah, lagu yang bertangga nada minor itu dia karakternya mencerminkan karakter pesimis, melankolis, dan ya karakternya pesimis dan melankolis. Ya anak-anak. Sudah selesai lagu tadi, anak-anak sudah bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini, maka anak-anak Ibu minta anak-anak dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 1 ketua kelas bersama Nona Mina Henan dan Nona Siti Jabumona. Sedangkan kelompok 2 Nona Tesi, Nona Via, sama Nona Lelenluan dan Nona Esther. Nah, untuk di dalam kelompok tadi, kalian akan diminta untuk mengerjakan tugas yang ada pada LKPD. Ya, di sini Ibu akan memberikan LKPD kepada anak-anak untuk dikerjakan secara bersama dalam kelompok. Ya. Silakan dibaca, kemudian dikerjakan. Iya, Bu. Iya. Itu bukannya bagaimana lipstick terlalu. Mana itu di kelas kecil di muka. Ini. Mana? Lipstick pada yang itu yang warna biru. Oh itu kemarin bawa tas. Ini bahasa Indonesianya, teks bacaannya. Sudah selesai, anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, kelompok, Ibu mulai dari kelompok 2. Ya, perwakilan membacakan hasil kerja kelompoknya. Disilakan. Perwakilan kelompok 2. Kalau belum siap kelompok 2, ayo kelompok 1. Anak-anak yang pintar, kelompok 1 dan kelompok 2. Bagaimana kelompok 2 kalau belum siap? Ibu, Kita lihat kelompok kepada 2 nomor 3 dan 4, Ibu Guru. Oh iya, silakan. Betul. Yang Iya, Ibu Guru.
Terima kelompok kasih. 1 membaca nomor 1 dan nomor 2, nanti kelompok 2-nya membacakan 2 nomor terakhir. Iya. Ya, Iya, Ibu Guru, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk pertanyaan nomor 3, pikiran utama pada setiap paragraf itu. Untuk paragraf 1, pikiran utamanya, kalimat hewan memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Informasi pentingnya, tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan itu disebut daur hidup metamorfosis. Selanjutnya untuk paragraf kedua, pikiran utama, metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dari awal. Informasi pentingnya itu tidak mengalami fase larva dan pupa. Sedangkan paragraf ketiga, pikiran utamanya hewan yang tidak mengalami metamorfosis, informasi pentingnya yaitu ikan dan kadal. Sedangkan untuk pertanyaan nomor 4, teks lagu yang kami tulis yang bertangga nada minor itu lagu Kelinciku dan Kasih Ibu kepada Beta. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. ya, terima kasih kelompok 2 sudah boleh mempresentasikan hasilnya. Ayo kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Ya, sekarang kelompok 1 silakan membacakan hasil kerjanya. Ayo anak-anak, kelompok 1. Ibu, kelompok 2 bisa bantu Ibu Guru. Kelompok 2 sudah buat 1 dan 2 lagi Ibu Guru. Iya, silakan sayang dibacakan hasilnya. Iya Ibu Guru, untuk jawaban nomor 1 dari kelompok kami, kelompok 2 itu persamaannya itu daur hidup hewan tanpa metamorfosis itu disebut juga daur hidup metamorfosis, sedangkan perbedaannya itu hewan yang daur hidup tanpa metamorfosis sejak lahir memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya, sedangkan hewan yang punya daur hidup metamorfosis saat lahir memiliki bentuk tubuh yang sudah berbeda dari induknya. Dan untuk yang kedua, daur hidup hewan itu, contohnya daur hidup hewan katak, dimulai dari telur, beruduk, katak berekor, dan katak dewasa. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Iya, terima kasih kelompok 1 yang sudah boleh membantu kelompok 2 dalam menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Ayo kita berikan aplaus agar semuanya semangat. Ya, Ya, di sini ada jawaban dari pekerjaan yang anak-anak kerjakan tadi. Ya, jawaban nomor 1 yaitu daur hidup hewan tanpa metamorfosis disebut juga daur hidup metamorfosis. Hewan yang mempunyai daur hidup tanpa metamorfosis sejak lahir memiliki bentuk yang mirip dengan induknya. Itu metamorfosis hewan yang tidak memiliki
metamorfosis sempurna. Sementara hewan yang punya daur hidup metamorfosis, sejak lahir dia memiliki bentuk tubuh yang berbeda dari induknya. Sedangkan pada jawaban pada nomor 2, yaitu gambarkan salah satu daur hidup hewan yang pada gambar berikut, yaitu hewan yang mempunyai metamorfosis sempurna tanpa fase kepompong, yakni katak, yaitu dia memiliki fase metamorfosis sempurna. Katak disebut sempurna karena bentuk tubuhnya berubah drastis di setiap tahap perkembangan atau pertumbuhannya. Katak dia punya daur hidup dari telur, berudu, katak berekor, dan katak dewasa. Dewasa, Ibu. Iya, anak-anak. Dan nomor 3, paragraf 1, dia punya pikiran utama yaitu hewan memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Paragraf kedua, pikiran utamanya yaitu metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang tidak mengalami perubahan dari awal. Sedangkan paragraf ketiga adalah pikiran utamanya yaitu hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Sedangkan informasi penting pada paragraf pertama yaitu tahap pertumbuhan dan berkembang hewan disebut daur hidup. Contoh hewan metamorfosis sempurna yaitu katak dan kupu-kupu. Informasi penting pada paragraf kedua yaitu tidak mengalami fase larva dan pupa. Contoh hewan kecoa yaitu dia dari kecoa muda dia menjadi nimfa, dan pergantian kulit nimfa disebut dengan ekdisis. Sedangkan paragraf ketiga, pikiran utamanya dan informasi pentingnya yaitu contoh hewan ikan dan kadal. Contoh lagu yang bertangga nada minor yaitu kelinci dan kasih ibu kepada beta. Di sini ibu mempunyai teks lagu kasih ibu kepada beta. Ya, karena anak-anak sudah boleh menjawab dan mendengar apa isi dari soal-soal yang ada pada KPD dan sudah dibacakan sebenarnya di sini. Ibu minta adakah yang bisa menjawab anak-anak di hari ini apa yang kita telah pelajari? Ayo Nona Tesi, apa yang telah kita pelajari bersama hari ini? Daur hidup hewan, Ibu. Ya, pintar. Nona Esther, selain daur hidup hewan apa lagi? Metamorfosis, Bu. Iya, hewan yang mengalami metamorfosis, pintar. Nona Sylvia? Kita belajar tentang pikiran utama dari paragraf, Ibu. Kita menentukan dan informasi penting, Ibu. Nyong Chris, selain yang tadi disebutkan oleh teman-teman atau dijelaskan oleh teman-teman, pelajaran yang kita pelajari hari ini selain mengetahui daur hidup hewan, contoh-contoh hewan yang mengalami daur hidup dan yang tidak mengalami metamorfosis, kemudian paragraf pada sebuah teks bacaan, ada juga apa lagi ya, Nyong Chris? Yaitu kita bisa mengetahui lagu yang bertangga nada minor. Iya, pintar anak-anak ya. Anak-anak, dari kesimpulan tadi, Ibu mempunyai soal evaluasi yang harus diselesaikan sekarang. Masih Ibu. semangat? Masih, Anak-anak Bu. masih semangat? Oke. Masih semangat, Ibu. Ya, di sini Ibu langsung minta ketua kelas untuk membagikan soal evaluasinya dan dikerjakan
Setelah dikerjakan selesai, nanti dikumpulkan kepada ketua kelas, kemudian dibawa ke meja guru. Iya, silakan dikerjakan. Ini soal evaluasi nomor 1 sampai nomor 5. Sudah, Bu. Oke, ya lanjut. Ya, ini nomor berikutnya nomor 6 sampai nomor 6 sampai nomor 10. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai, Bu Guru. Iya, terima kasih Saya anak-anak. sudah, Silakan Ibu. dikumpulkan kepada ketua kelas agar nanti ketua kelasnya membawa ke meja guru. Iya, anak-anak, sebelum kita pulang, Ibu harapkan apa yang kita pelajari di pagi ini atau di hari ini diulang kembali di rumah, dan jangan lupa jaga kesehatan agar kita tetap terhindar dari COVID-19, karena sekarang sudah mulai kembali lagi. Jadi jagalah kesehatan anak-anak, jangan keluar rumah ketika tidak ada aktivitas yang tidak bermanfaat. Ya, anak-anak, sebelum Iya, kita Bu. menutup pelajaran ini, ya, Ibu akan memberikan tugas rumah untuk dikerjakan di rumah, bukan di sekolah ya, bukan sekarang, tapi Ya, Bu. dikumpulkan hari berikutnya. Ya, tugas rumah. Ya, sudah? Sudah, Bu Guru. Sudah, Ibu. Ya, oke. Untuk itu, sebelum kita pulang, Ibu minta Nona Tesi untuk memimpin kita dalam doa. Iya, Ibu. Teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Anak-anak, silakan pulang dan ingat apa yang tadi Ibu katakan. Jagalah kesehatan. Ya, terima kasih. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Selamat siang, Ibu.